Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai pembelajaran mikro, lebih baik kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kenalkan, nama saya Ahmad Nuryadin, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, saya akan praktek mengajar rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya bawakan itu indikator. Pertama, topologi fisik dan logik. Yang kedua, perencanaan kabel secara struktur. Yang ketiga, dasar-dasar jaringan. Yang keempat, peralatan antara jaringan. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami jenis topologi fisik dan logik. Kedua, peserta didik mampu memahami secara membuat dokumentasi kebutuhan jaringan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami perancangan kabel secara struktur. Yang keempat, peserta didik mampu memahami dan menyebutkan peralatan antara jaringan. Selanjutnya itu alat media pembelajaran kita yaitu PowerPoint dan internet. Materi pembelajaran yaitu dasar-dasar jaringan komputer. Kedua, topologi fisik dan logik. Yang ketiga, perencanaan kabel secara struktur. Baik, sekarang kita masuk di isi materi. Yang pertama, pengertian jaringan. Pengertian jaringan merupakan suatu himpunan interaksi sejumlah komputer autonomous atau interkoneksi 1, 2, atau lebih komputer yang saling dapat bertukar informasi dengan media kabel. Dan autonomi bukan bersifat cell atau master atau remote login, sebuah kumpulan komputer atau printer dan peralatan yang lain yang saling terhubung untuk saling tukar informasi atau data. Tiap-tiap komputer yang terhubung dalam jaringan disebut node atau node. Baik, selanjutnya yaitu manfaat jaringan. Yang pertama, searching. Yang kedua, rehabilitas tinggi dan banyak penyimpanan data. Menghemat uang. Skabilitas yang mampu untuk meningkatkan kinerja sistem secara berunsur-unsur sesuai dengan pekerjaan yang menambahkan beberapa prosesor. Selanjutnya itu kemudahan mendapatkan informasi yang berada pada jarak jauh. Terus koneksi yang mudah dan murah. Manfaat yang terakhir yaitu hiburan dan TV online. Baik, kita masuk di perancangan kabel secara struktur dan peralatan jaringan. Jaringan komputer sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung melalui media komunikasi yang untuk saling tukar informasi. Alat yang digunakan untuk penyusunan jaringan komputer, yang pertama terminal atau workstation, bisa
laptop atau PC, dan media transisi atau media penghubung yaitu kabel Swiss atau kabel fiber optik, dan gelombang radio dan gelombang mikro. Sampai sini kita akan lanjut ke macam-macam kabel yang digunakan pada saat yang pertama, kabel koaksial. Kabel ini kabel tembaga yang dibuat khusus untuk pelindung dari komponen yang bertujuan untuk memblokir gangguan-gangguan sinyal. Seperti yang ada di gambar ini. Gambar ini adalah kabel koaksial yang dilindungi tembaga logam. Yang kedua, kabel twist pair yang bertujuan untuk mengurangi atau menindakkan gangguan elektromagnetik dari luar seperti kondisi radiasi elektronik, magnetik dari kabel pasangan yang berentik tak terlindungi seperti kabel UTP dan kabel cross, dan antara lain pasangan kabel yang berdekatan. Yang ketiga, kabel fiber optik yang sering sekali digunakan pada saat ini, yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya mengalirkan satu titik ke titik lain dengan menggunakan cahaya listrik. Selanjutnya itu ada macam-macam topologi yang sering kita gunakan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini banyak digunakan pada masa penggunaan kabel, spesifikasinya menjamur. Topologi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, satu kabel, yang kedua ujungnya yang ditutup, di mana sepanjang kabel tersebut terdapat node-node. Terus, sangat umum digunakan karena instalasi dalam jaringan topologi bus sangat sederhana. Terus yang paling terakhir, signal melewati kabel dalam dua arah, sehingga apabila kita mengirim data secara bersamaan, bisa jadi akan terjadi tabrakan data. Yang selanjutnya itu topologi star, merupakan topologi yang berbentuk bintang yang dikonferensi dari node tengah yang mempunyai satu titik, yaitu hub. Topologi jaringan bintang ini termasuk topologi jaringan dengan biaya yang menengah. Yang ketiga, topologi ring. Topologi ring ini kayak cincin yang berbentuk yang masing-masing yang terhubung ke dua titik lainnya sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar dan membentuk cincin seperti yang ada di gambar ini. Satu server itu berkeliling kayak klien-klien yang ada di dalam satu ruangan. Yang keempat yaitu topologi mesh. Ini adalah suatu topologi yang memang desainnya untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Ini yang terakhir, topologi hybrid, yaitu kombinasi antara dua topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Seperti topologi yang kita bisa gunakan menjadi dua, seperti topologi ring
sama topologi mesh, supaya kayak topologi pohon lah. Sehingga bisa disebut menjadi topologi hybrid. Ya, selanjutnya itu jenis-jenis jaringan komputer yang sering digunakan sampai saat ini. Itu LAN atau Local Area Network. Suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, seperti yang ada di lab kita, yang di atas lantai 3. Dia tidak bisa ke satu tempat, ke tempat lain. Dia cuma di ruangan itu saja. Terus jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang luas. Kayak jaringan ini bisa ditempuh dari jarak jangkau 10 sampai 50 km, seperti jaringan yang ada di UNM Parantambung sama yang ada di Pinisi. Bisa saling bertukar informasi secara menggunakan Metropolitan Area Network atau disebut dengan MAN. Yang ketiga itu Wide Area Network adalah jaringan komputer yang cakupnya dapat mencapai satu negara, bahkan dunia. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya terpisah. Kayak seperti antara Indonesia dan Australia itu bisa disebut dengan jaringan WAN. Oke, dari semua materi yang saya bawakan, mungkin cukup pertemuan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.